Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka dalam Al-Quran. Surah yang terdiri dari 7 ayat yang dimana diturunkan di Mekah. Dan surah Al-Fatihah ini sendiri memiliki banyak nama seperti Ummul Kitab atau Induk Kitab, atau Ummul Quran atau Induk Quran. Nah, kandungan di dalam surah Al-Fatihah ini sudah mencakup tujuan asasi dari Al-Quran secara umum, yang mana surah ini telah mencakup prinsip dan turunan agama ajaran agama Islam, yang dimana meliputi ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, yang dimana dan keimanan atas sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, asbabun nuzul atau sebab diturunnya surah Al-Fatihah ini menjadi salah satu penguat bukti dari surah ini diturunkan di kota Mekah. Nah, dikisahkan Rasulullah SAW yang mana menerima wahyu pertama dan mengabarkan kepada istrinya Khadijah, yang dimana kemudian beliau pun diajak oleh Khadijah untuk menemui Waraqah. Nah, di sana tuh Rasulullah mulai menceritakan kewahyuannya kepada Waraqah. Nah, Rasulullah tuh bercerita bahwasannya ketika beliau tengah sendiri, beliau seringkali mendengar suara dari belakang yang memanggilnya. Rasulullah bersabda, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Nah, mendengar suara itu, aku pun lari. Kemudian Waraqah menjawab, jangan engkau berbuat begitu. Jika engkau dengar suara itu, tetaplah tenang engkau, kemudian sehingga dapat engkau dengar apa lanjutan perkataan itu. Nah, Rasulullah pun menuruti perkataan dari Waraqah, sehingga beliau kembali menemuinya dan bercerita. Datang lagi dia dan terdengar lagi suara itu. "Ya Muhammad, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin," sehingga sampai kepada waladhdallin. Ternyata suara yang sempat didengar oleh Rasulullah SAW tersebut adalah wahyu dari Wahyu surah Al-Fatihah ayat 1-7, yang dimana riwayat ini menjadi bukti bahwa surah Al-Fatihah ini termasuk dalam surah Makkiyah. Nah, isi kandungan dari surah Al-Fatihah ini yaitu terdapat akidah, yang dimana akidah ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kemudian disampaikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Dari aspek akidah ini mengajarkan mengenai keimanan atau keyakinan yang dikenal sebagai rukun iman yang berjumlah 6, yaitu iman kepada Allah, pada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Nah, yang kedua yaitu tentang ibadah. Nah, ibadah ini dikatakan sebagai aktivitas yang berdasarkan pada ketentuan ilahi, yang dimana berpotensi menjaring kecintaan dan keridoan Allah Subhanahu wa taala, baik dari kegiatan yang letaknya dalam hati, lisan, atau dari fisik. Al-Falaq adalah surah yang keurutan 113 dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Falaq ini merupakan surah yang ke-20 atau 21 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surah ini berjumlah 5 ayat dan diturunkan sesudah surah Al-Fil. Al-Falaq ini, nama Al-Falaq ini diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama. Nah, surah ini yang berarti waktu subuh. Surah ini terdiri dari 5 ayat yang dimana golong surah Makkiyah. Inti dari surah Al-Falaq ini adalah permintaan agar manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dalam menghadapi segala keburukan yang tersembunyi.
Asbabun nuzul dari surah Al-Falaq ini yaitu ketika kaum Quraisy Mekah berusaha melukai Nabi Muhammad SAW dengan yang disebut ain atau yaitu pandangan mata yang merusak, yang mampu merusak. Nah, kepercayaan beredar bahwa mata melalui tatapan itu bisa menyebabkan penyakit atau kebinasaan terhadap orang yang tertentu yang dimaksud. Nah, dengan anggapan sebab nuzul seperti ini, sebagian dari ulama itu menggolongkan bahwasanya surah Al-Falaq ini sebagai surah Makkiyah. Adapun isi kandungan dari surah Al-Falaq ini, bahwasanya surah Al-Falaq ini dapat menjadikan permintaan pertolongan, perlindungan dan dari segala kejahatan makhluk. Nah, surah Al-Falaq ini tuh mengandung permintaan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk, yaitu makhluk ini bisa siapapun dan apapun termasuk dirinya sendiri yang dimana merupakan ciptaan Allah. Yang kedua yaitu sesuai sifat Allah Rabbul Falaq, yang dimana dalam memohon perlindungan dalam surah Al-Falaq ini Allah tuh disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi dan Tuhannya seluruh makhluk. Nah, yang ketiga yaitu sebagaimana Allah tuh bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi. Allah tuh juga berkuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan kepada hambanya. Nah, permintaan perlindungan dari kejahatan waktu malam ini dan dari sihir, surah Al-Falaq ini juga dapat mengandung pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan waktu malam, kejahatan sihir, serta kejahatan orang-orang yang dimana yang hasad. Nah, surah Al-Falaq ini meskipun ketiga kejahatan ini termasuk dalam kejahatan makhluk Allah, tapi ketiganya juga memerlukan perhatian khusus. Surah Al-Kafirun yaitu surah yang dimana menjadikan salah satu surah dalam Al-Quran yang perlu kita pahami kandungannya. Nah, surah ini itu merupakan surah yang ke-109 dalam susunan mushaf Al-Quran dan diturunkan di Mekah setelah surah Al-Ma'un. Nah, tepatnya saat sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Sebab itu surah Al-Kafirun ini tergolong dalam surah Makkiyah. Nah, nama Al-Kafirun ini diambil dari permulaan surah dalam surah ini, yaitu dinamakan Al-Kafirun karena surah ini berkaitan dengan seruan terhadap kepada orang-orang kafir. Nah, Al-Kafirun ini artinya orang-orang kafir. Asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun ini yaitu surah Al-Kafirun turun sebagai tanggapan terhadap usulan dari orang-orang Quraisy yang dimana kepada Rasulullah SAW untuk melakukan kompromi. Nah, dalam agama. Nah, mereka ini mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan mereka yang dimana secara bergantian. Nah, 1 tahun menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembah berhala bersama mereka. Nah, surah ini diturunkan untuk menolak tawaran mereka yang dimana dengan tegas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyatakan bahwa dia tidak akan menyembah berhala. Nah, yang mereka berhala yang dimana mereka tuh menyembah itu, dan mereka pun tidak akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang dia sembah. Nah, surah ini diakhiri dengan pernyataan yang dimana bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Isi kandungan dari surah Al-Kafirun ini yaitu menolak dengan tegas bahwasanya ajakan kaum kafir Quraisy itu tuh untuk menyembah berhala walau sesaat dan dengan tujuan apapun itu.
isi kandungan yang lainnya yaitu menunjukkan perbedaan bahwasanya sesembahan dan ibadah yang dilakukan kaum muslim itu dengan orang-orang selain dari mereka terdapat perbedaan. Nah, selanjutnya yaitu menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam perkara agama dan akidah. Selain itu, tidak diperbolehkan pula memadukan dua akidah yang dimana itu jelas berbeda. Surah Al-Maun ini diturunkan di Mekah sesudah surah At-Takasur. Nah, nama surah ini tuh diambil dari kata Al-Maun, yang dimana diambil dari pada ayat terakhir. Nah, surah Al-Maun ini menegaskan pentingnya kepedulian sosial, khususnya dalam membantu fakir miskin dan memberikan zakat. Nah, surah ini tuh mengkritik sikap egois dan tidak peduli terhadap sesama, terutama oleh orang-orang yang dimana memiliki banyak harta, dengan menekankan pentingnya memberikan bantuan dan pertolongan dalam berbagai bentuk. Nah, dalam berbagai bentuk kesulitan, surah ini betul mengajarkan nilai-nilai solidaritas, kebaikan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat-ayatnya, surah ini tuh mengingatkan umat Islam bahwasanya untuk tidak hanya berfokus pada kekayaan materi, tetapi juga untuk selalu memperhatikan bahwasanya dan membantu orang-orang yang membutuhkan itu sebagai bagian integral dari praktik keagamaan yang benar. Nah, isi kandungan dari surah Al-Maun ini yaitu secara garis besar bahwasanya surah Al-Maun ini menggambarkan sifat manusia yang mendustakan agama dan ancaman bagi orang yang lalai dalam sholat, serta bersikap ria, yaitu melakukan perbuatan yang bukan untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk mencari pujian atas kemasyhuran di masyarakat. Nah, adapun asbabun nuzul dari surah Al-Maun ini, bahwasanya surah Al-Maun ini pada ayat keempat dan sampai ketujuh diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Thorif bin Abi Tolah bahwasannya bahwa turunnya surah ini tuh berkenaan dengan sikap orang-orang yang munafik, yang dimana suka memperlihatkan sholat atau ria kepada orang yang beriman dan meninggalkannya ketika bila tidak ada yang melihatnya. Selanjutnya yaitu surah Al-Anfal ayat 72. Nah, Allah tuh menunjukkan bahwasanya dalam surah ini kasih sayangnya kepada kaum muhajirin dan ansor. Nah, karena kaum muhajirin hijrah meninggalkan Mekah untuk menjaga keimanan mereka dari tindasan rakyat Mekah, di mana menolak dakwah Islam, dan kaum ansor ini adalah para penduduk Madinah yang telah memeluk agama Islam. Nah, sebab diturunnya ayat ini yaitu dalam sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Jarir dan Abu Syekh, diceritakan seorang lelaki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kita boleh memberikan harta warisan kepada keluarga kita yang musyrik atau menerimanya dari mereka? Nah, sebagai jawabannya atas pertanyaan pria itu, Allah menurunkan surah Al-Anfal ayat 72 ini. Nah, isi kandungan dari surah Al-Anfal ayat 72 ini yaitu antara kaum muhajirin dan kaum ansor ini saling melindungi. Nah, hidup berdampingan dan saling tolong menolong. Kaum muhajirin dan kaum ansor ini berjihad dengan harta dan jiwanya atas dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Surah Al-Hujurat ayat 12 yang dimana menjelaskan tentang perintah untuk menjauhi prasangka buruk dan menggunjing orang lain. Nah, Islam melarang kaum mukmin untuk menjauhi ghibah dan mencari
mencari-cari keburukan orang lain, yang dimana karena ancamannya itu sangat dahsyat. Isi kandungan dari surah ini pada ayat ini yaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Nah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak mencari keburukan orang lain. Larangan Allah juga tentang gibah dan menggambarkannya seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Nah, adapun asbabun nuzul dari surah ini yaitu pada surah Al-Hujurat ayat 12 ini yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraj bahwasanya ayat ini yaitu Al-Hujurat ayat 12 ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka terus tidur dan mendengkur pada waktu itu. Ada orang yang menggunjing atas perbuatannya. Maka turunlah ayat ini yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan keaiban orang lain. Surah Al-Isra ayat 32. Surah Al-Isra merupakan surah yang ke-17 dalam kitab suci Al-Quran. Nah, surah ini memiliki arti perjalanan malam yang dimana terdiri dari 111 ayat. Kemudian surah ini tergolong surah Makkiyah yang dimana diturunkan di kota Mekah. Nah, dalam surah Al-Isra ayat 32 ini Allah Subhanahu wa taala melarang kepada semua hambanya untuk melakukan perbuatan zina karena itu merupakan perbuatan yang keji dan dapat merusak kehormatan hubungan rumah tangga dan dapat menyebabkan perbuatan buruk lainnya. Asbabun nuzul dari surah diturunkannya surah Al-Isra ini pada ayat 32 ini yaitu adalah ketika ada seseorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW bahwasanya pemuda itu meminta izin kepada untuk melakukan zina. Sontak dengan tegas Rasulullah SAW pun melarangnya. Oleh karena itu turunlah surah ini. Nah, isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 32 ini yaitu kandungannya Allah Subhanahu wa taala itu melarang mendekati zina, bukan hanya melarang seluruh perbuatan yang dimana bisa menjadi sarana dan mendekatkan diri terhadap zina yang mana dilarang. Nah, Islam adalah agama yang sangat memahami manusia, yang sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan. Nah, larangan mendekati zina ini adalah suatu tindakan preventif agar manusia itu tidak terjerumus ke perzinaan. Selanjutnya yaitu surah An-Nur ayat 3. Selanjutnya yaitu surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya yaitu surah An-Nur ayat 2. Dalam surah An-Nur ini pada ayat 2 menegaskan tentang hukuman bagi pezina, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam, perbuatan zina dikategorikan ke dalam hukuman hudud, yakni hukuman yang dimana menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, isi kandungan dari surah An-Nur ayat 2 ini bahwasanya perintah Allah untuk mendekati perzinaan perempuan dan berzina laki-laki itu masing-masing 100 kali. Mendera perzinaan perempuan dan pezina laki-laki itu masing-masing 100 kali. Nah, orang yang beriman dilarang untuk berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang dimana orang tersebut orang beriman. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari surah An-Nur ayat 2 ini. Seorang lelaki yang dimana bernama Murtaz Al-Ghanawi ditugaskan membawa tawanan dari Mekah. Nah, kemudian ke Madinah dia membawa anak seorang penjajah seks dan anak
yang dimana anak itu mengajak Murtas untuk melakukan hubungan atau zina. Nah, sesampainya di Madinah, Murtas itu bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah surah An-Nur ayat 2 ini. Surah Az-Zumar ayat 39. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kaumnya untuk mengerjakan apa yang Nabi kerjakan dan perintahkan, bahwa mereka tuh akan mengetahui hasil dari perbuatan mereka, termasuk siapa yang akan mendapatkan siksa yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan siapa yang akan ditimpa azab oleh yang kekal di kehidupan akhirat. Nah, asbabun nuzul dari surah Az-Zumar ayat 39 ini yaitu menegaskan pesan Rasulullah bahwa perlindungan sejati hanya dapat ditemukan dalam kekuasaan Allah semata. Tidak ada yang mampu melindungi seseorang dari azab Allah kecuali Allah sendiri. Nah, ini adalah panggilan kepada orang-orang yang dimana mencari perlindungan di tempat-tempat yang tidak layak untuk kembali kepada Allah. Nah, sumber kekuatan yang sejati dan satu-satunya. Isi kandungan dari surah dan ayat ini yaitu Allah tuh memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah. Allah tuh sesuai kemampuan. Nah, semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah. Selanjutnya yaitu untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia ini hendaklah bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing, sehingga hasilnya tuh dapat maksimal. Surah At-Taubah ayat 105. Dalam surah At-Taubah ini, Allah telah memerintahkan kepada Rasulnya agar menyampaikan kepada umatnya bahwa ketika mereka telah mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal-amal tersebut, dan mereka akan dikembalikan ke alam akhirat, dan mereka akan diberikan ganjaran-ganjaran atas amal yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Nah, adapun isi kandungan dalam surah dan ayat ini yaitu diperintahkan bahwasanya untuk beramal dan bekerja, dan pengawasan Allah SWT ini perhitungan amal di akhirat, pentingnya kesungguhan dan keikhlasan. Adapun asbabun nuzulnya yaitu peristiwa ini terjadi pada waktu kaum Quraisy yang dimana mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan Rasulullah SAW di Hudaybiyah, atau termasuk suku Huzana yang menjadi sekutu Rasulullah. Nah, pada saat itu antara suku Huzana dan Bani Bakr masih berlangsung peperangan, sedangkan kaum Quraisy ini secara diam-diam tetap membantu Bani Bakr. Nah, sehingga turunlah ayat ini, dari mana memerintahkan kaum mukmin agar menggempur kaum Quraisy yang telah melanggar perjanjian itu. Surah Al-Baqarah ayat 83. Dalam surah ini termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah dan surah dengan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ini mengatur banyak hal dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Salah satunya yaitu ayat 83 ini yang dimana berisi perintah berbuat kebaikan. Isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 83 ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan Bani Israel agar beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya serta sesama muslim. Nah, selain itu juga anjuran untuk bersedekah kepada anak-anak yang bapaknya telah meninggal setelah mereka berusia balik.
Nah, membantu orang-orang yang membutuhkan, bertutur kata yang baik dan melakukan sholat, melaksanakan sholat serta membayar zakat. Nah, adapun asbabun nuzul pada ayat ini, yaitu ayat ini diturunkan berhubungan dengan peristiwa Raja Najasy dan para pendetanya, yaitu ketika mereka mendengar ayat Al-Quran ini dibaca di hadapan mereka, melelahkan air mata mereka karena yakni percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Nah, ayat ini tuh diturunkan sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab atau Bani Israel ini ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Surah Al-Maidah ayat 48. Nah, surah ini merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang menceritakan kebenaran atas ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah turunnya agama Islam, nah tidak ada lagi agama lainnya yang akan diakui oleh Allah. Nah, isi kandungan pada ayat ini yaitu surah Al-Maidah ayat 48 ini dapat diketahui bahwa ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah SAW adalah sama, yakni mengajarkan manusia tentang tauhid atau mengesahkan Allah, tapi dalam masalah syariat terdapat perbedaan karena bagi masing-masing umat ditetapkan syariatnya sendiri. Nah, kemudian ayat ini lebih lanjut menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka aturan yang berlaku dalam kitab-kitab terdahulu menjadi tertolak. Nah, hal ini dapat dipahami dari pernyataan Rasulullah SAW. Nah, ada pun asbabun nuzulnya, yaitu penyebab turunnya surah Al-Maidah ayat 48 ini, yaitu karena terdapat penyelewengan tindakan yang dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi. Nah, kala itu mereka tuh menghilangkan dan mengganti beberapa ayat dalam Taurat yang dimana sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, salah satunya yaitu adalah mengenai hukum bagi pelaku zina. Nah, kemudian para ulama Yahudi ini tersebut menguji Rasulullah untuk memutuskan hukuman atas pelaku zina di kalangan mereka. Lalu turunlah surah Al-Maidah ayat 48 ini. Pada saat itu Nabi memberikan putusan hukuman pada pelaku zina dengan menggunakan hukuman yang terdapat dalam kitab Taurat.